adalah hari anugerah yang Tuhan berikan buat kita, khususnya buat keluarga besar Adil 88. Malam ini boleh ya kita di jaring yang keempat. Itu ada satu penyelenggaraan Tuhan yang luar biasa buat Adil 88. Kita sampai keempat. Walaupun kita harus menghadapi tadinya kan mau maju atau mundur. Tapi teman-teman ini memang luar biasa. Semuanya maju, lanjut. Dan saya lihat teman-teman memang luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman dan bagi Tuhan Yesus. Gua Maria Pasaran berlokasi di Kompleks Gereja Pasaran, Kecamatan Senen, Kabupaten Kediri. Ayo ting ting makan bakwan. Thank you everyone. Kita mau jalan salib guys. God bless you. Dalam ziarah aku berserah, Allah Maha Kasih menjaga, terbit fajar penuh harapan, langit bumi diperbaharui, Roh yang hidup menembus penghalang. Tapi hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah, bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, menemukan jalan keselamatan. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada siang hari ini kita berkumpul di sini di Gua Maria Posarang untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita renungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Salib tanda penghinaan, jadilah kemenangan. Jalan salib adalah salah satu sarana bagi kita untuk menyadari akan kasih Allah yang besar dan nyata bagi kita. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Rahim, penderitaan Yesus di jalan salibnya sungguhlah berat. Kami mohon mampukan kami untuk semakin mengasihi dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Ibadat jalan salib kita sudah selesai. Bila kita pergi, kita diutus. Anak-anak jalanan di kayu tangan ya. Kita masih butuh tambahan. Lebih ke anak-anak jalanan yang diasuh sama Romo,
Rejo, Sendang Rejo. ke Sendang Rejo. Dan ke Sendang Rejo juga kita nanti akan memberikan satu susu tambahan untuk ke Sendang Rejo. Untuk kali ini mungkin untuk pertama kali di Jaret kita adain juga bakti sosial sama-sama. Ya, jadi ya lumayan lengkap lah acara Jaret ini. Dari Adela Menapas, alumni Damai Jakarta, Sendang Rejo, semoga jadi berkat untuk pembinaan musisi yang terima. Terima kasih. Jalan yuk. Yang tua jalan duluan. beramal, dan berpuasa adalah kebiasaan hidup dalam beragama, apapun agamanya, entah itu Islam, entah itu Hindu, Buddha, dan sebagainya. Semuanya punya tradisi berpuasa. Hari ini Injil berbicara tentang berpuasa. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat mempertanyakan tentang para murid yang tidak berpuasa sebagaimana tradisi keagamaan mereka. Murid Yohanes Pembaptis sama seperti murid kaum Farisi sering berpuasa dan berdoa. Sementara itu murid-murid Yesus kok tidak berpuasa? Kita ini yang selalu merasa lebih baik mengatakan atau menghakimi orang yang kita anggap kurang baik atau katakan kurang suci. Saya itu lebih suci, maka saya hendak untuk menegur kamu, untuk mengingatkan kamu. Dalam tradisi atau kebiasaan orang Yahudi melakukan ritual puasa biasanya yaitu dilakukan untuk memperingati hari perdamaian. Yang kedua untuk memperingati malapetaka dalam sejarah bangsa Yahudi. Demikian juga sebagai tanda duka cita, pernyataan untuk pertobatan, disertai doa untuk memohon pertolongan Tuhan. Jadi puasa itu juga menjadi penanda bahwa seseorang tidak puas dengan situasi yang ada dan mengharapkan Tuhan segera campur tangan untuk menyelesaikannya. Maka orang berpuasa dalam tradisi Yahudi seperti itu. Dan Yesus dan para murid itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka itu orang Yahudi. Maka ketika para murid tidak berpuasa, mereka dipertanyakan. Lalu apa jawaban Yesus atas pertanyaan mereka itu? Yesus menjawab, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sementara mempelai itu bersama mereka? Apa artinya jawaban Yesus ini? Mari kita memahami. Dalam tradisi orang Yahudi memang dilarang orang berpuasa pada saat perjamuan kawin. Itu tidak boleh. Itu sebuah pantangan karena dianggap tidak menghormati mempelai. Kedatangan Yesus itu seperti mempelai
Kerajaan Allah itu digambarkan seperti perjamuan kami, dan Mesias itu adalah mempelai. Dan sekarang mempelai sudah hadir dalam diri Yesus. Lalu untuk apa berpuasa? Harusnya bergembira, dan saya katakan dalam tradisi Yahudi, berpuasa itu tanda kepedihan, kesedihan, duka cita. Nah sekarang Tuhannya ada, mempelainya sudah ada. Mengapa harus berpuasa? Itu yang dikatakan oleh Yesus. Padahal itu justru saatnya untuk merayakan kegembiraan. Nah, dengan jawaban ini, Yesus itu mau mengajarkan apa kepada para muridnya dan kepada kita? Mengajarkan bahwa berpuasa itu baik, tapi motivasinya juga harus baik dan benar. Iman kepada Yesus yang harus menggerakkan berpuasa, kita berpuasa. Karena iman itulah yang telah mengubah kebiasaan hidup kita, dan iman itu pula yang menyelamatkan hidup kita. Demikian juga dengan disiplin rohani lainnya, seperti berdoa, merayakan Ekaristi. Semuanya itu kita lakukan karena Yesus, bukan karena yang lain. Kita pada hari Jumat pertama datang misa, lalu beradorasi, bukan hanya untuk memenuhi ritual gereja yang dianjurkan. Dan kalau kita hanya datang dalam keagamaan itu, datang lalu ritual, setelah itu biasanya apa? Kita tagih sama Tuhan. Tuhan, saya sudah ikut Jumat pertama misa, lalu sekarang mana berkatnya? Dan biasanya itu, mengapa rezeki saya kok tetap seret Tuhan? Meskipun saya sudah ikut Jumat pertama, tidak hanya hari Minggu, tapi Jumat pertama, bahkan pemberian adorasi saya. Nah pada saat seperti itu, sebetulnya motivasi kita kurang tepat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita mengikuti Jumat pertama untuk apa? Memang di situ, kalau ada orang mengatakan di situ ada janji-janjinya. Kalau orang mengikuti Jumat pertama itu Tuhan akan memberi ini, memberi itu, Makanya sekarang kalau bisa Jumat pertama itu umat yang datang jauh lebih banyak. Jadi kita ini mengikuti orang Islam Jumatan. Nah nanti orang Islam mingguan banyak berkumpul. Ya sudah, manusia itu kok kebalik-balik hidupnya untuk memperoleh berkat. Nah kita ikuti Jumat pertama itu apa? Nanti kalau kita ini ikuti, setelah itu Tuhan, sekarang saya sudah ikuti, sekarang saatnya kamu memenuhi apa yang saya doakan, apa yang saya mau. Nah, setelah itu Tuhan tidak memenuhi, apa yang terjadi? Kita menjadi kecewa, terus menjadi marah. Tuhan, saya penuh. Nah, kalau begitu saya tidak akan bisa Jumat pertama. Lalu Tuhan jawab apa? Silakan. Kamu mau mengikuti Jumat pertama atau enggak, saya tetap bahagia. Jumat pertama itu kamu ikuti itu ya untuk kamu, untuk kebutuhan, bukan untuk saya. Wajar begitu. Kita ini seakan-akan kalau pemain memenuhi perintah, perintah mengikuti Jumat pertama, hari Minggu, ya Tuhan terus senang. Nah kalau sudah senang memenuhi keinginan kita, tidak seperti itu lagi. Kita mengikuti misa Jumat pertama, yaitu memperingati atau berdevosi terhadap apa? Hati kudus Yesus. Harapannya hati kita ini seperti hati Yesus, penuh kelembutan. Pulang dari Jumat pertama ini, hidup kita ini lembut-lembut. Kalau ngomong lebih hati-hati. Kalau sudah pulang Jumat pertama lebih ganas terhadap anak-anaknya. Ngomong enak. Lalu anaknya, lebih baik gak ikut Jumat pertama. Karena justru lebih parah keadaannya. Padahal itu apa? Ya itu, agar hati kita seperti hati Yesus yang penuh belas kasih. Para saudara yang terkasih,
sebagai murid-murid Yesus, kita menjalankan praktek-praktek rohani, salah satunya puasa, atau kita mengikuti misa Jumat pertama, bukan hanya karena aturan agama, melainkan karena Yesus yang telah menyelamatkan hidup kita. Hidup kita harus diperbarui agar semakin selaras dengan kehendak Yesus, bukan sebaliknya. Anggur yang baru memerlukan wadah yang baru. Hidup yang telah diperbarui oleh Yesus juga membutuhkan cara hidup yang baru, hidup yang lebih baik. Tuhan memberkati. 1923 itu Pak Vatikan memberikan ke Karmel, lalu mulai Ordo Karmel itu mengembangkan paroki dari sini. Jadi keuskupannya beda. Jadi di Ijen katedral. Jadi di sini bukan keuskupan di katedral, tapi lebih tua ini. Jadi sekarang umurnya 128 tahun. Bangunannya ini masih utuh, belum pakai semen. Nah, ini terpaksa yang bedos-bedosnya akhirnya diberi semen. Nah, jadi dari segi ketuaannya di sebelah dekat alun-alun itu ada GPIB, gereja GPIB itu paling tua, terus masjid Jami, terus baru di sini. Ya. Prasasinya di sini kalau benar. Ini jadi pakai dasar. Jadi penyerahan di Romo Yesuit datang hari ini. Setelah itu pada tahun ini diserahkan ke kami. Kita alumni sekolah damai, Katolik damai. Kita punya benih kasih. Ya, terima kasih. Ya, Jalan. ya, baik. Semoga menjadi berkat. Terima kasih. Berkatnya. Oh ini handuknya buat Romo. Langsung mandi. Ya, terima kasih. Oh ini kue dari kami. Oh iya, terima kasih. Coba cicipi Romo ya. Bajunya biar sama mau. Oke, terima kasih banyak sekali. Maka ya Tuhan, turunkan berkat-Mu atas saudara-saudari kami ini dan atas istirahat yang akan mereka nikmati pada malam hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Indonesia. Pagi ini kita mau melanjutkan tujuan wisata kita hari ini. Kita mau naik angkot. Happy, ceria. Semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Tetap selalu bersyukur. Bye. Apa yang kita lihat di sini, yaitu yang paling bergerak, yang paling aktif jelas itu Tuhan Yesus. Ya. Tetapi yang istimewa dari Tuhan Yesus itu bahwa dia mempunyai di sini luka. Mengapa seorang anak kecil punya luka? Karena ini Maria sudah dimahkotai. Kapan Maria dimahkotai? Setelah diangkat ke surga. Waktu itu Tuhan Yesus itu sudah mati di salib dan bangkit. Maka inilah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Dan tandanya yaitu luka di dada itu. Dan dia mengatakan di sini, untuk dapat menyelamatkan manusia saya mati di salib. Tetapi saya menempuh jalan lewat Maria itu. Inilah jalan yang kutempuh, dia menuju kepada Maria. Tetapi untuk itu ada sesuatu yang saya lakukan secara khusus, yaitu Tangan kirinya ada apa? tangan kiri dia menyembunyikan sebuah lambang dosa Adam. Dia mengatakan, inilah jalan yang kutempuh, tetapi untuk itu saya menjauhkan Maria dari segala noda dosa itu sebelum saya dilahirkan sudah. Maria tak bernoda. Sehingga ini kami sebetulnya patung Maria itu tanpa noda dosa itu, di mana Tuhan Yesus mengatakan, inilah jalan yang kutempuh, untuk itu dia dibebaskan dari dosa supaya saya bisa lahir sebagai juru selamat, anak domba Allah yang tak bernoda. Dan Maria itu dari awal sampai akhir ya menjadi jalan untuk Yesus itu. Tapi Yesus itu tidak dikuasai oleh Maria. Satu kaki sudah keluar. Ya. Dan
Yesus itu mengatakan di sini juga, coba lihat, inilah ibumu, inilah ibu saya, tapi juga ibu. Ya. Dan kalau kalian mengikuti dia dengan segala kebajikannya, dengan ketaatannya, dengan kepekaannya untuk kebutuhan orang, dengan kesetiaan mengikuti Yesus dari sejak awal sampai akhir, kalau kalian mengikuti celananya, akhirnya kalian juga akan memperoleh mahkota di surga dan tongkat kerajaan di tangannya. Ya, menjadi penguasa bersama Yesus itu untuk menjadi masuk ke dalam kerajaan dia. Maria digambarkan di sini sebagai seorang ratu yang mantul biru dan baju masih biru seperti raja-raja Prancis dulu berpakaian. Kalau kita mencari misalnya Santo Louis di Prancis itu, kita melihat dia berpakaian seperti itu. Jadi itu bagi Montfort, karena dia seorang Prancis, itulah gambar seorang ratu. Nah, ratu itu, mantel itu dengan bunga lili di atasnya itu atau bunga bakung itu memang jadi lambang Bunda Maria juga, tapi juga lambang kerajaan Prancis itu. Yang khas lagi bahwa Maria pakai sepatu. Biasanya Maria digambarkan dengan kaki telanjang, tapi ini seorang yang berjalan. Dia berjalan dari Nazaret ke Bethlehem, dari Bethlehem ke Mesir, dan kemudian kembali lagi ke Bethlehem, ke Yerusalem lagi, seorang yang mendampingi Yesus di perjalanan itu. Dan itulah dia pakai sepatu macam itu. Dan Yesus sendiri yang menelanjangi diri demi kepentingan manusia itu dipegangnya. Jadi ini patung yang disebut Our Lady of the Way dalam bahasa Prancis, Notre Dame de la Route dalam bahasa Indonesia, Bunda Maria Perjalanan atau Bunda Maria Pelindung Perjalanan. Patung ini juga ada di dua di atas, tapi ini besar sedikit. Dan itulah yang menjadi yang istimewa sedikit. Saya kira tidak ada patung yang selain di Montfort di sini yang menggambarkan macam ini. Ciri khas. Ya, semoga kunjungan ke banyak usia itu juga Bapak Ibu berdoa. Juga doakanlah kami sedikit supaya Frater yang ada di sini bisa mencapai apa yang diharapkan. Persembahkan segenap diri kami kepadamu. Terimalah kami sebagai persembahan yang layak demi jasa Putramu Juru Selamat kami. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Satu, dua. Nari ya? Dan setiap bangsa aku udah. Oke, goodbye. Dah. Dia gimana? Dah. Dan Dadah. Naik. Alumni Damai 88. Matias, Yudas Tadius, Yakobus anak Alfeus, Bartolomeus. Aku Yakobus, Santo Yakobus. Santo Yohanes, Maria, Tuhan Yesus. Petrus, Santo Andreas, Santo Filipus, Thomas, Matius, Simon orang Zolot. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Selamat datang di Paroki Gembala Baik Batu, terkhusus di tempat ziarah kanak-kanak Yesus dari Praha. Sedikit cerita bahwa ini adalah
patung ziarah yang dulu sangat digunakan devosi oleh Suster Teresia dari Avila. Nah, devosi dari suster tersebut itu banyak dikabulkan ketika zaman perang antara gereja Katolik dengan Kristen. Nah, sempat mengalami suatu kejadian patung tersebut hilang, tapi karena mukjizat atau mungkin karena suatu hal bisa ditemukan kembali di suatu daerah oleh seorang Karmelit, oleh Frater Karmel yang selanjutnya menjadi seorang imam. Nah, patung kanak-kanak Yesus ini awal mula itu berasal dari Ceko, Praha. Nah, di dunia itu kurang lebih untuk saat ini Bapak Ibu ya, kalau saya tidak salah ada sekitar 7. Di Indonesia hanya ada di tempat ini. Nah, kenapa ada di tempat ini? Tahun 2014, Duta Besar Praha itu salah satu umat kami mendapat kepercayaan jadi Duta Besar Indonesia ada di Praha. Nah, waktu itu menawarkan ke Monsinyur Keuskupan Malang, Monsinyur Pandoyo untuk membawa kanak-kanak Yesus untuk diletakkan di Keuskupan Malang. Rencana awal itu mau diletakkan di Katedral Ijen. Nah, lalu Bapak Uskup dengan berbagai pertimbangan, karena Kota Batu ini kan 10 tahun terakhir ini mendapat istilah kota wisata. Nah, supaya tidak hanya menjadi kota wisata jasmani, maka diusulkan untuk diletakkan kanak-kanak Yesus dari Praha untuk menjadi salah satu destinasi rohani. Kita akan mau nyanyi bergembira, kita mengundang teman-teman semua untuk kita memuji nama Tuhan. Kita mau mengawali kegiatan malam hari ini dan kita mau berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk malam yang indah ini, di mana kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh melakukan seluruh rangkaian kegiatan perziaran kami ini. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman yang Kau berikan kepada kami, untuk sahabat-sahabat kami, untuk teman-teman yang mengucap terima kasih, dipersilakan. Terima kasih Tuhan telah memilih kami dan Engkau melihat kerinduan kami di dalam ziarah ini. Terima kasih Tuhan banyak yang kami dapat dari perjalanan ziarah kami ini Tuhan. Tuhan, masih banyak Tuhan yang kami belum kami ungkapkan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau melihat segala kedalaman hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku.
lagi kami akan duduk diam untuk mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai minhal Tuhan, Kau urapi dia Tuhan, Kau urapi lidahnya ya Tuhan. Kiranya semua kata-katanya yang berasal daripada-Mu saja Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika 5 16, 17, 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam keadaan apapun kita sedang sedih, dengan keadaan yang kita alami, tetap kita harus punya hati yang sukacita. Karena dengan hati yang sukacita itu kita gak tawar hati jadi. Kalau tawar hati itu kita jadi punya kepahitan sendiri, terus punya rasa iri. Nah itu salah satu contoh dari tawar hati. Jadi itulah arti dari sukacita senantiasa. Yang kedua adalah tetaplah berdoa. Untuk memiliki hidup orang percaya harus senantiasa terhubung dengan Allah, bukan hanya lewat doa formal, tetapi sikap hati yang selalu bergantung kepadanya. Jadi kalau seandainya kita berdoa, doa kita belum pernah dijawab atau lama dijawabnya atau ada yang ekspres juga, ya tetaplah berdoa, minta kekuatan untuk kita melewati masa-masa sulit kita. Yang ketiga adalah mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan hanya ketika keadaan baik, tetapi juga dalam kesulitan, karena Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekarang mungkin acara ini mungkin ada teman-teman yang mungkin ingin bersaksi. Shalom. Saya akan memberikan kesaksian saya waktu habis olahraga jalan pagi saya ditabrak truk. Nah, saya bercerita bahwa bagaimana kebaikan Tuhan itu menyentuh hati saya sehingga saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan itu semua baik ya pada saya. Saya juga nggak sangka kalau dokter sendiri bilang saya akan sembuh 3 bulan setelah kejadian. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Dalam waktu 25 hari saya sembuh total. Puji nama Tuhan, saya sangat berterima kasih kalau saya boleh masih bisa ketemu teman-teman di SMP Damai. Tuhan yang luar biasa yang dia berlakukan buat saya. Saya rasa itu saja bahwa kesaksian saya di mana memang Tuhan benar-benar luar biasa. Dia bisa memberikan kehidupan kita walaupun kita udah patah semangat, sudah nggak ada nafas lagi, dia bilang. Ya tapi saya tetap bersyukur kalau Tuhan itu baik sama saya. Itu saja kesaksian hidup saya bahwa memang sampai sekarang pun saya sudah menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur hidup saya dan keluarga saya. Amin. Selamat malam semuanya. Terima kasih saya dikasih kesempatan memberikan kesaksian. Saya alami Kosarang, di situ kan ada air suci ya. Saya cuci muka, terus saya cuci tangan. Memang saya cuci tangan juga sembari berdoa sih.
kan ada tangan ini saya sakit, jempol, kena urat kayaknya. Ya, jadi kalau diginiin kan suka iseng nih petek-petek gitu, itu sakit. Atau kalau gue narik dia narik jempol itu kesakitan banget gitu ya. Terus udah cuci tangan kiri kanan, dengkul kan saya sakit ya dari. Nah, goreng kemarin kan agak kuat ya. Tepuk-tepuk aja gini, dibasahin. Sempet juga saya ngomong sama Kristina juga kan sakit karena sakit ya. Sebelum Kris basahin aja udah celananya. Terus tadi kemarin pas yang lagi habis dari gereja mana? Ini iseng begini loh, kok lancar, nggak sakit, ototnya nggak sakit, penasaran, digini-gini. Iya, gue nyoba. Apa salah nih uratnya saat pertama? Ini dia nggak kali gue giniin gitu ya. Penasaran, gue gini-giniin terus, nggak sakit kok gitu. Wah, apa yang di Sarang nih, air itu untuk penyembuhan ya kalau salah ya, lebih prioritas untuk penyembuhan. Nah disitu beneran bercerita sama Mary, ini gue kok sakit ya kan gitu. Abis cuci itu ya diyakinin juga semoga juga memang mujizat dari Tuhan berlanjut terus memang ada sembuh lah gitu ya. Sampai sekarang coba iya. Nah ini nggak sakit. Nggak sakit. Ya itu aja sih kesaksian dari saya. Halo, selamat malam saudara-saudara. Dalam Jiarek ini yang saya dapat ambil manfaat ya. Dulu waktu sekolah di Katolik itu saya pernah mengikuti jalan salib. Dan kali ini saya ikutin gitu. Awalnya pada baik nuntun saya. Enggak kuat. Kuat, Tuhan sudah kasih kekuatan saya. Memang benar saya nggak bohong. Waktu kan saya bilang sama Tuhan, cuma satu yang saya minta, Tuhan kasih kekuatan kaki saya. Karena kalau apalagi perjalanan jauh, duduk lama, saya nggak bisa kakinya, gitu loh. Dan ini, waduh, beneran sih tadi ya dia. Emang bagus sekali tadi ikut jalan salibnya. Cuma naik tangga. Jadi saya nonton Kristin juga sakit sama-sama orang buta nonton orang buta. Tapi puji Tuhan sih, puji Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan kasih sembuhan ya, Tuhan kasih sembuhan. Dan ini saya mujizat sih, Tuhan memberikan kekuatan saya. Jadi dalam Jiarek ini saya mendapatkan manfaat bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saya. Jadi waktu jalan salib tuh jujur saya pernah nggak tahan. Selama Jiarek ini juga diantara kita bisa mengambil manfaatnya bahwa Tuhan sudah mengampuni kita dosa kita di kayu salib. Nah demikian juga kita juga harus saling mengampuni. Demikian kesaksian saya. Terima kasih semuanya. Dan saat ini, malam ini kita mau saling mendoakan ya. Kita tumpangkan tangan kita ya, dan kita percaya bahwa melalui tumpangan tangan kita kuasa Tuhan bekerja ya. Kita mulai berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk malam ini kami boleh mengikuti kegiatan ibadah praise and worship Tuhan. Kami juga boleh memuji, memuliakan nama-Mu di dalam acara ini pada malam hari ini. Dan kami juga boleh saling mendoakan. Kami juga boleh mendengarkan kesaksian iman dari teman-teman kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami boleh berdoa pada malam hari ini. Amin. Selamat istirahat. Tuhan memberkati.
Aku berserah